guys, Masya Allah ketemu lagi dengan saya Indari Mastuti. Dan hari ini saya ditemani sama Pak Kevin yang luar biasa. Ini bisa jadi pembelajaran untuk ibu-ibu semua bagaimana jualan tanpa punya keahlian komunikasi yang terlalu gimana gitu. Karena ini Pak Kevin mengakui sendiri bahwa beliau itu adalah orang yang introvert, kemudian juga aku nggak bisa ngomong, terus tapi jualannya laris. Itu gimana ya? Sedangkan banyak sekali orang yang ngomong kalau salah satu kesuksesan kita untuk bisa larisin produk adalah dengan berbicara. Nah, inilah yang menarik buat saya untuk ngangkat Pak Kevin di sini sebagai salah satu tokoh yang bisa jualan tanpa memiliki keahlian public speaking. Nah, ternyata gimana tuh awalnya Pak Kevin? Nah, udah mulai nanya-nanya nih ya ke Pak Kevin. Jadi ibu-ibu harus belajar banget ya. Jadi kalau misalnya aku tuh introvert nggak bisa ngomong, tapi ada ternyata caranya untuk bisa tetap laris jualan produk. Pak Kevin, selamat siang. Ya, Bu. Siang Indari. Apa kabar? Baik, Bu. Sudah kenyang, Pak? Sudah, Bu. Jadi saya datang Pak Kevin udah makan, gak ngajak-ngajak emangnya. Oke, Pak Kevin ini teman saya di Business Network Internasional dan luar biasa sekali. Bisnisnya adalah salah satunya adalah Fuse asuransi ya, Fuse Insurance. Ya, Broker dari asuransi. Ya, tapi nanti akan cerita deh bagaimana kemudian asuransi beliau yang sudah 13 tahun ya, berkarir selama 13 tahun di asuransi dan menghasilkan banyak sekali tumpukan polis pelanggan. Luar biasa. Pak Kevin, cerita dong. Ini kan Pak Kevin tadi bilang, aku tuh sebenarnya nggak bisa ngomong. Aku tuh sekarang biasanya gimana ya, kalau ketemu pelanggan juga tak gitu. Padahal biasanya pelanggan itu suka pengen agak basa-basi, ngobrol-ngobrol dikit, bonding-bonding asik gitu kan. Nah, Pak Kevin, gimana cara mendekati pelanggan dengan Pak Kevin yang mengakui bahwa aku nggak begitu banyak atau nggak terlalu bisa ngomong? Itu gimana, Pak? Ya. Sebenarnya mungkin kalau dari kalau saya nawarin kan, kalau kita nawarin produk jasa, mungkin kan simpelnya ya kalau nggak barang atau jasanya itu lebih bagus atau lebih murah sebenarnya. Ya, kan betul. Itu. Nah, sebenarnya itu kemudian kan saya kan ya jarang public speaking juga gitu, nerangin juga susah. Mungkin saya juga mungkin saya tuangin dalam tulisan juga mungkin ya Bu ya. Jadi saya keluarin perbandingan semuanya Bu. Dari sisi ya tadi dari sisi kualitas servisnya sendiri, misalnya kalau kendaraan kan bengkelnya ada di mana gitu Bu, dan kemudian ada harganya yang kompetitif gitu. Jadi nasabah kan bisa lihat secara objektif nih yang mana yang oke gitu. Berarti tanpa ini ya, membandingkan tanpa menjelekkan kalau saya lihat ya. Oh, iya. Membandingkan apa yang dimiliki oleh masing-masing produk, tapi juga nggak tanpa menyudutkan satu persatu produknya ya. Jadi kalau begitu perlu banget ya yang namanya kita eksplorasi terkait dengan produk value-nya apa ya Pak? Iya, betul. Oke. Value produk. Nah, kira-kira nih Pak Kevin, metode seperti ini awalnya dapat dari mana tuh? Sebenarnya dari malas ya Bu. Ya, dari malas. Ya. Soalnya kan emang dulu saya berangkatnya dari asuransi jiwa, kemudian kan tahun 2008 kan ada krisis ya Bu, kemudian jadi saya sister company-nya nawarin jualin asuransi kerugian Bu, asuransi umum, kemudian kan saya jual asuransi umum lah gitu. Nah saya kan kalau bawa satu bendera gitu Bu ke konsumen, kan pasti kan biasanya dibandingin lagi gitu kan Bu, seperti itu. Nah jadi berangkat dari malas itu, nah saya bawa aja langsung beberapa bendera gitu Bu, gitu. Kebetulan kalau misalnya asuransi umum kan jagonya beda-beda gitu Bu, beda dengan asuransi jiwa. Jadi asuransi umum tuh ada yang jago mobil, ada yang jago bangunan, ada yang jago kargo gitu. Jadi kita tuh sebagai agen tuh dulu boleh jual semua merek Bu. Soalnya kan masing-masing saling melengkapi gitu. Sampai sekarang jual semua merek berarti Pak Kevin? Iya, betul. Oke. Dan kemudian dari males, terus kemudian akhirnya nggak males juga sih kalau sampai akhirnya tahu hampir semua jenis asuransi dan tahu kelebihan dari masing-masing asuransi itu. Nah Pak Kevin, kalau ngelihat dari pola seperti itu, biasanya tingkat closingnya itu berapa persen dibandingkan kita bonding dulu atau apa yang Pak Kevin rasain sih ya? Iya, ya mungkin kalau emang nasabahnya udah mau ya pasti 95% kali ya Bu. Ya dibanding dibanding harus bonding lagi.
Jadi kalau begitu memilih target market juga harus jelas ya. Jangan sampai yang dia nggak butuh sebetulnya. Tapi Pak Kevin harus tahu bahwa dia memang butuh gitu. Taunya dari mana tuh? Sebenarnya kalau apa ya, kalau saya sih kan kalau saya sih dia nyambung dari malasnya lagi ya Bu biasanya. Aduh, itu kata-kata malas gimana ini? Bagus nggak ya Bu? Malas. Iya, gimana? Jadi ya berangkat dari situ kan saya sih ya kebetulan kalau sekarang sih Bu, nanti kan nyambungnya sama servis segala macam ya Bu. Sekarang sih kan banyak kan referensi dari orang Bu. Jadi kan dari orang referensi lagi ke orang. Sekarang sih dapatnya seperti itu sih Bu. Makanya closing rate-nya sih tinggi. Memang kalau target market sih ya kita juga ada program marketing lah gitu Bu. Misalnya kita lagi target yang perusahaan atau perorangan atau toko kayak gitu juga ada gitu. Tapi ya memang kita ya berangkat dari closing cara membandingkan itu dengan closing rate sendiri ya tidak kita itu gitu. Iya. Karena dibandingin kalau untuk ukuran untuk kayak Pak Kevin kali ya, aduh bonding kayaknya gue gimana gitu ya, mau ngomong apa, mau ngobrol apa, topiknya apa. Tapi kemudian cara seperti itu menurut Pak Kevin paling efektif ya, dan malah terjadi referral atau orang yang referensinya lebih tinggi ya. Apa yang bikin orang mereferensikan Pak Kevin tuh? Value apa yang Pak Kevin angkat dengan metode seperti ini? Ya, kalau berangkatnya kan kalau jual asuransi kan sebenarnya kan servisnya itu kan waktu klaim ya Bu. Orang beli sih untuk transfer risiko, tapi kan nanti ujungnya klaim. Nah, ya kebetulan sih saya klaim saya sih 100% dulu semua benar ya. Belum ada yang nggak diganti gitu. Jadi ya emang dari servis itu sih dari ya kita bantu nasabah pasti sama klaimnya goal gitu Bu. Ya itu sih kan kebanyakan tuh nasabah kalau terutama beli asuransi kan yang nggak ngerti itu pas klaim nggak ngerti sama pas beli polisnya nggak ngerti. Betul. Gitu. Nah itu sih Bu, jadi kita pastiin ya nasabah ngerti waktu beli polis ya, kita pastiin juga waktu klaim dia juga paham banget gitu. Jadi saya sih udah kebiasaan, jadi emang ngajarin nasabah, ngajarin semuanya Bu, sampai detail-detailnya gitu, sampai paham gitu. Soalnya melalui lisan atau ada tulisannya juga? Biasa lisan sih Bu, tapi dia sampai paham sih Bu. Jadi kalau sampai dia ada klaim atau ada yang ngerti kan jadinya saya juga nggak repot lagi gitu Bu, mereka udah ngerti banget lah gitu. Berarti kalau gitu tetap dong ngajarin itu proses berkomunikasi juga, berarti bisa Pak Kevin itu sebetulnya. Iya. Makanya nih senang ketemu Bu Windari, jadi ngegali yang saya nggak tahu gitu. Iya sebenarnya karena kita itu kadang-kadang gini Pak, kita itu kadang ngerasa bahwa kita itu cuma di sini, padahal sebetulnya orang lihat kita itu udah sampai di sini. Ya, atau kita di sini padahal Tuhan itu menciptakan limit kita itu di atas dari yang kita miliki gitu ya, yang kita rasakan gitu. Nah makanya kalau kata Pak Kevin, aku udah nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi, lah ini buktinya bisa ya Bu ya, bisa banget kan ya. Nah yang menarik lagi Bu, ternyata Pak Kevin ini dari hasil katanya males, jadi bikin informasi itu sekarang dalam satu integrasi ya. Itu yang Fuse apa Pak namanya Pak? Fuse, ya. Mungkin bisa tunjukin sedikit Arfi, bisa ditunjukin. Nah Pak Kevin ini punya satu apa namanya itu ya, web atau apa ya, aplikasi. Ya, aplikasi sih. Aplikasi. Nah ini adalah aplikasi. Silakan jelaskan. Oh iya boleh. Jadi mungkin saya jelasin di Iya Bu ya sambil ini ya. Jadi Fuse ini kita bisa membandingkan seluruh produk asuransi sih Bu, dari berbagai macam merek asuransi. Gitu. Di sana ada penjelasan ya Mak, per asuransinya. Ada. Oke. Jadi contohnya gini sih Bu, misalnya kita pakai asuransi mobil gitu Bu. Kita masukin data-datanya, misalnya kan plat nomor, terus kendaraannya tahun berapa, nah nanti dia ada perbandingan semua asuransi. Jadi ini misalnya ada asuransi Mega, Atarindo, ada asuransi Tugu, Sinarmas, Abda, seperti itu. Ini banyak banget Bu. Nah ini teman-teman juga bisa download ini, terus bisa jual juga sih sebenarnya produk ini. Tapi nanti kan semua nggak bisa langsung jual sih Bu. Jadi kan ada kayak referensi code-nya lah, kode referensinya. Jadi
apa namanya ya nanti kode referensinya bisa minta ke Bu Inari lah ya. Apa Pak, nanti berarti kalau misalnya dia sudah punya kode asuransi, kemudian dia bisa melakukan langsung pembukaan polis di sini sendiri? Bisa. Mau buka sendiri, dia mau jualan lagi juga bisa. Oh, keren sekali ya. Nanti misalnya contohnya nih asuransi Mega, kita cari bengkelnya yang di Bandung. Contohnya ada gitu Bu, kayak gini. Ini bengkel yang di Bandung seperti itu. Nanti kita bisa banding-bandingin dengan yang lain gitu Bu. Oke, untuk pembayaran per bulannya juga bisa dilakukan di sini? Bisa, mau pakai kartu kredit, mau kirim link, semua bisa. Wow, jadi itulah kemudahan yang dibuat oleh Pak Kevin, karena yaitu konsep membandingkan itu teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya gini, orang itu banyak yang mau beli baju misalnya, yang ini harganya sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi ketika orang nanya, kenapa Bu ini harganya segini? Kenapa yang ini harganya segini? Kadang nggak tahu perbedaannya apa, sehingga yang satu harganya lebih murah atau lebih mahal. Nah kayaknya kita memang harus belajar nih dari Pak Kevin, termasuk saya mungkin Pak, karena saya punya kelas penulisan itu macam-macam, punya jasa penulisan juga macam-macam. Kalau dibandingkan di lapangan bisa dibilang saya masuknya itu medium to high, karena untuk bikin satu jasa penulisan kontrak kayak gini, buku bisa sampai 120 jutaan. Nah, kalau misalnya, tapi ada juga kelas saya yang cuma 19.000. Apa dong dari 120 juta ke 19.000 itu kan jauh banget gitu. Apa mungkin pembedanya? Nah, ini menarik banget Bu. Ternyata kita nggak perlu untuk ngomong berulang-ulang ya, apalagi orang pasti nanyanya juga beda orang, pertanyaan sama. Bikin aja aplikasi kayak begitu, atau kita memang sudah punya catatan khusus terkait dengan masing-masing produk yang kita punya, value-nya apa, harganya berapa, dan make sense lah ya kalau misalnya ada harga dan ada kualitas atau ada value yang lebih. Pak, satu lagi mungkin ya, apa sih harapan Bapak dengan konsep membandingkan ini? Apakah itu memang lebih mudah untuk pelanggan yang Bapak sekarang alami, dan juga mungkin jaringan pemasarannya Bapak ya, karena semua kan sudah menggunakan aplikasi Fuse itu. Iya. Menurut mereka itu mudah gak buat mereka? Sebenarnya kalau membandingkan sih Bu, ini kalau kita ngomongin konsumen ya Bu, sebagai konsumen, dengan kita jual membandingkan tuh, misalnya kita bandingin 5 gitu ya Bu, kita tuh ngejelasin 5 loh Bu langsung ke konsumennya. Jadi konsumen tuh lebih tahu 5 kali lipat dong dibanding saya jual cuma 1 sebenarnya. Benar. Tuh, jadi dia bisa lihat kita bandingin dari berbagai aspek. Jadi kan mungkin konsumen yang tadinya dijualin aja satu produk gitu Bu, kan nggak tahu apa-apa, ya aja mungkin dijualin yang positifnya aja gitu. Nah dengan kita banding-banding ini kan kita diskusi nih Bu, jadi kan kita bandingnya dari aspek ini, kalau gini gimana, kalau gini gimana gitu. Jadi konsumen ya kita, konsumennya pun jadi bisa membandingkan secara objektif, secara lebih pintar gitu. Tapi dengan konsep seperti itu sebenarnya di awal juga si orang reseller Bapak atau jaringannya Bapak tetap sebenarnya dia juga kerja keras untuk belajar ya Pak ya? Iya betul, emang belajarnya lebih banyak Bu. Di awal ya Pak. Di antara nih, kasih bocoran dong ke kita, di antara semua asuransi, kalau Bapak lebih ke asuransi kerugian berarti kan ya, mana sih asuransi yang paling best seller dipilih oleh pelanggan dan kenapa? Oke, kalau best seller sih kalau balik lagi ke asuransi mungkin kalau asuransi bangunan gitu ya Bu, mungkin kan balik lagi kan ke brand ya Bu ya, brandnya yang pasti udah dikenal lah sama masyarakat. Jadi contohnya kayak Adidas, kayak Allianz gitu, kan itu kan orang-orang udah tahu lah brandnya seperti itu. Jadi kan yang pasti pilihnya itu. Tapi kalau dari kendaraan orang preferensinya milih yang dari bengkel sih Bu. Saya kan biasa nanya, Ibu bengkelnya senangnya yang di mana? Oh kalau nggak yang dekat rumah aja gitu, seperti itu gitu Bu. Nanti kita pilihin yang cocok gitu asuransinya. Terus sebenarnya ya teman-teman juga kan mungkin harus tahu kayak misalnya asuransi kan kalau kita di Indonesia kan banyak yang lewat financing ya Bu, lewat bank, lewat leasing gitu Bu. Nah sebenarnya tuh ngambil di sana tuh kayak kita kan ada asuransi mobil all risk, tapi sebenarnya nggak all risk gitu Bu. Sebenarnya tuh ada apa namanya ya ada yang dikurangkan, ada yang ditambahkan seperti itu sih Bu. Jadi konsumen emang ya masyarakat harus tahu juga lah, harus diedukasi gitu. Nah dengan salah satu caranya ngebandingin ini kan jadi tahu juga lah gitu. Tapi dengan apa ya 5 tadi kalau saya bandingin 5 asuransi ya kan 5 kali lipat lah Bu masuk edukasinya gitu. Terus kayak contohnya misalnya
asuransi rumah gitu. Asuransi rumah sebenarnya murah banget, cuma mulai dari 100.000 setahun gitu. Oh iya? Iya betul, nah, tapi kan orang-orang pada belum tahu juga gitu. Nah berarti kan edukasinya juga harus kuat ya Pak ya? Ya betul, betul. Asuransi rumah cuma 100.000 per tahun. Ya. Dan saya sebenarnya belum melek banget Pak masalah asuransi. Sebenarnya saya kemarin sih teman saya asuransi kantornya ya Bu cuma 35.000 loh setahun. Iya. Gitu. Menarik ya teman-teman ya, karena sekarang ini kan banyak juga kejadian kayak kebakaran kayak gitu ya. Ya, ya. Sebenarnya sih kan itu kalau bahasa benarnya sih kan transfer risiko ya. Tapi kalau saya bahasa informalnya mau buang sial gitu Bu. Jadi kan kita keluar 35.000, kalau ada apa-apa kan itu kan ya aset senilai itu tuh bisa di cover lah. Gitu. Sepertinya saya juga harus ikutan ya. Sepertinya karena memang banyak sekali yang orang belum paham terkait dengan asuransi itu dan dipikirnya asuransi mahal itu aja ya. Transfer resiko betul tetapi mahal gitu kan. Menarik sekali teman-teman. Terima kasih. Closing statement untuk ibu-ibu yang ada di sini untuk lebih kenal asuransi apa tuh? Apa ya? Ya asuransi sih nggak semahal itu dengan asuransi. Terus jangan ya teruslah belajar gitu Bu. Jadi kan kita kan kalau sampai ketemu lagi ibu-ibu dan bisnis, dan kita akan ketemu dengan satu narasumber kita yang luar biasa yaitu Pak Alwin dari IB Klinik. Sampai jumpa jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.